Part 20. Meminta penjelasan. Sore berganti malam. Anak-anak tidur setelah makan malam. Tampaknya mereka lelah setelah seharian aktivitas. Anak-anak begitu gembira ketika melihat ibunya di rumah. Mas Yudis tidak juga pulang. Kesal, marah, dan benci bercampur menjadi satu. Bagaimana laki-laki itu tega memperlakukanku seperti ini? Aku merasa kalau telah diabaikan. Aku berjalan keluar rumah, duduk di bangku panjang teras rumah. Sesekali bertegur sapa dengan orang-orang yang lewat di jalan. Beberapa di antaranya berhenti sekedar basa-basi menanyakan keadaan kakiku. Sebenarnya aku ingin periksa ke dokter, takut terjadi apa-apa dengan kakiku. Tapi orang yang harusnya bersamaku saat ini memilih tidak peduli. Dia mengabaikan tubuhku yang sakit, sebagaimana mengabaikan perasaanku yang terluka. Aku tatap jalan di depanku itu dalam-dalam. Jalan yang tadi sore menyungguhkan pemandangan Mas Yudis sedang menyopiri wanita lain. Aku kira mereka belum kembali semenjak sore tadi karena belum mendengar deru suara mobil mereka lewat. Dan mungkin aku akan menghadang mereka nanti. "Sedang apa, Mik?" tanya Mbak Nia mengejutkanku. Begitu fokus aku menatap jalan di depan hingga tidak memperhatikan kehadiran Mbak Nia yang sudah berdiri di sampingku. "Lagi santai, Mbak. Anak-anak tumben tidur sore, jadi kebingungan mau ngapain," ucapku bohong. Ada niat tertentu sebenarnya ketika aku duduk berada di depan rumah ini, yaitu menunggu Santi dan Mas Yudis lewat. "Kamu pasti memikirkan Yudis ya?" tanya Mbak Nia sambil meletakkan pantatnya di sisiku. "Bohong jika aku bilang tidak memikirkan Mas Yudis, Mbak," ucapku. "Semua orang sudah tahu kalau dia sangat keterlaluan. Sebaiknya kalian bicara baik-baik, Mik, sebelum api berkorbar semakin besar," ucap Mbak Nia. "Bagaimana bisa bicara, Mbak? Mas Yudis saja tidak pulang," jawabku. "Iya ya. Apa sebaiknya kamu samperin ke rumah Santi saja?" usul Mbak Nia. Aku mengeritkan alis. Apa mungkin aku akan samperi Mas Yudis di rumah Santi? Bisakah aku berbicara dengan Mas Yudis di kediaman wanita itu? "Nanti biar diantar sama Mas Lukito," ucap Mbak Nia. "Apa gitu saja ya, Mbak? Tapi sepertinya mereka belum pulang," ucapku sambil memandang jauh ke arah jalan. "Kamu harus pastikan dulu apa yang dikatakan oleh orang-orang itu fakta atau tidak. Setahuku, Yudis laki-laki yang baik. Orang-orang itu biasanya hanya asal ngomong tanpa memedulikan apa yang mereka katakan benar atau salah. Mereka tidak akan pernah berpikir kalau apa yang mereka katakan berpengaruh buruk atau baik sama orang yang mendengarkan. Yang penting mereka ada bahan untuk gosip," ucap Mbak Nia. "Iya, Mbak, aku tahu itu. Aku juga berharap bisa bicara dengan Mas Yudis. Aku ingin mendengarkan kejelasan darinya tentang gosip yang beredar. Tapi Mbak Nia tahu sendiri kan, betapa aku menunggunya pulang, dia tidak datang juga," ucapku. Mbak Nia diam mendengarkan aku mengeluh. Dia menggenggam punggung telapak tanganku yang sedari tadi meremes-remes ujung daster. Kami berdua sama-sama menatap ke arah jalan, berharap Mas Yudis dan Santi segera lewat. Suasana hening mulai datang ketika lebih dari setengah jam kita duduk tanpa bicara. Hingga beberapa saat kemudian, tampak dari kejauhan mobil Santi terlihat. Sorot lampunya menunjukkan kalau mobil itu akan segera tiba di depan rumah. "Itu mereka," ucap Mbak Nia. Aku langsung berdiri tanpa menjawab ucapan Mbak Nia lagi. Tanpa dikomando, kakiku segera beranjak dan berlari menuju ke jalan sambil menahan sakit sekujur tubuh. Aku berdiri mematung di tengah jalan dengan tujuan menghalangi perjalanan mereka. Mobil yang disupiri Mas Yudis itu berhenti. Mas Yudis menekan klakson mobil berkali-kali hingga membuat tetangga kiri dan kanan menengok ke arah luar rumah karena terganggu. Aku tidak peduli dengan titah bunyi nyaring klakson yang memaksaku untuk minggir itu. Laki-laki itu mau tidak mau harus turun. Ada penjelasan yang ingin kudengar dari bibirnya.
Melihat titah untuk minggir tidak ku gubris, Mas Yudis membuka jendela mobil. Kepalanya menengok keluar. "Kamu mau cari mati?" teriak laki-laki itu. "Kalau kamu tega, bunuhlah aku sekarang. Aku tidak takut," ucapku lantang. "Minggir," teriaknya. Aku bergeming di tempat, tidak akan menerima perintah laki-laki itu begitu saja. Mas Yudis hanya punya dua pilihan, turun dari singgasana nyamannya di samping wanita itu atau menabrakku. Akhirnya laki-laki itu turun juga. Dia berjalan dengan cepat mendekatiku. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Mas Yudis sambil menyeretku ke halaman rumah. "Aduh," teriakku. Akibat perbuatan kasar Mas Yudis itu, darah segar mengalir di kakiku yang terluka dan spontan membuatku merintih. Mas Yudis melihat lukaku sekilas. Beberapa perban dan luka melepuh harusnya bisa membuatnya iba. "Kenapa?" tanya Mas Yudis memalingkan muka. "Kamu tanya kenapa, Mas? Kamu tidak melihat jika kakiku sudah seperti kaki robot yang sulit digerakkan dan terpaksa berlari ke jalan hanya untuk menghentikanmu," ucapku. "Alah, gak usah banyak drama, gak lucu," ucap Mas Yudis. "Lucu, Mas? Drama?" tanyaku. Sama sekali tidak menyangka laki-laki di depanku mengatakan hal yang sangat konyol. Sudah matikah empatinya? Aku menarik napas panjang lalu menghembuskannya. "Ya sudah, Mas, terserah saja kalau kamu tidak percaya. Terserah saja jika kamu anggap aku sandiwara. Sekarang aku tanya, apa hubunganmu dengan Santi?" tanyaku dengan wajah berapi-api. "Hubungan macam apa yang kamu tanyakan?" Mata Mas Yudis melotot menatapku. Aku semakin naik pitam, darahku serasa naik di ubun-ubun. "Jangan berlagak bego, Mas. Aku mendengar semua kalau kamu dan Santi memiliki hubungan istimewa di belakangku." Santi menekan klakson mobilnya, memberi kode kepada Mas Yudis agar mengikuti kemauannya. "Ya sebentar, San," teriak Mas Yudis. "Kamu jangan bicara yang buruk tentangku. Aku tidak suka. Jangan pula menuduh orang tanpa bukti. Aku tidak punya hubungan apa-apa sama Santi selain hubungan di luar gadai-menggadai," ucap Mas Yudis dengan mata nyalang. "Tapi kamu sudah bebas, Mas. Kenapa kamu masih saja menyopirnya?" tanyaku. Klakson mobil Santi terus saja dibunyikan. Mas Yudis semakin gugup dan salah tingkah. Dilihat dari gelagatnya, dia bingung siapa yang hendak dia pilih. Apakah Santi atau aku? "Aku butuh penjelasanmu, Mas," mohonku dengan menahan air mata agar tidak keluar dari tempatnya. Lagi-lagi Santi terus saja menyalakan klakson mobilnya. "Sudahlah," bentak Mas Yudis. Akhirnya, waktu menjawab siapa yang Mas Yudis pilih, ayah dari anak-anakku itu angkat kaki dari hadapanku dan memilih pergi ke arah Santi. Rasanya sakit sekali. Aku merasa sudah tidak lagi menjadi prioritas Mas Yudis. Kenapa? Apa salahku? Aku sudah tidak lagi mengejar Mas Yudis yang sudah menjalankan kembali mobil Santi, padahal tempatku berdiri dengan jalan sangat dekat. Kutatap mobil Santi yang berjalan itu, semakin lama semakin tampak mengecil dan kemudian menghilang. Mungkinkah begitu juga dengan perasaan Mas Yudis yang semakin lama semakin terkikis selalu menghilang, sebagaimana mobil Santi yang telah menjauh. Bagnia menepuk pundakku. Wanita itu memberi kekuatan pada diriku agar tabah. "Yang sabar ya, Mik." Suara lembut Bagnia sedikit membuatku tenang. Meskipun di desa ini aku tidak punya saudara, setidaknya ada orang yang bersedia untuk mendukungku, dan itu cukup untuk membuatku tegar. "Kemarin kamu dengar sendiri kan, Mbak, kalau Mas Yudis sudah ditebus oleh mertua, tapi kenapa dia masih saja menyopiri Santi?" ucapku berusaha terlihat kuat. "Kamu harus minta penjelasan kepada Yudis, Mik. Dia menyopiri Santi sebagai apa?" ucap Bagnia. "Tadi sudah, Mbak, tapi Mas Yudis tidak menjawabku," ucapku. "Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat dulu, besok masih ada waktu untuk meminta kejelasannya." "Tapi sebenarnya aku nggak sabar, Mbak. Aku tidak bisa membayangkan kalau Mas Yudis bersama wanita lain," ucapku.
Kalau kamu ingin bicara dengannya sekarang, Mas Lukito, biar aku suruh untuk mengantarmu ke rumah Santi. Bicaralah dan minta keterangan yang sejelas-jelasnya, ucap Mbak Nia. Aku berpikir dengan keras, sepertinya usulan Mbak Nia masuk akal. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, sekarang waktunya tengah malam, anak-anak tidur sendirian. Meski Mbak Nia menawarkan diri menemani mereka sementara, Mbak Nia tidak mungkin seperti aku, ibu kandung mereka sendiri. Lagi pula, aku seorang wanita bersuami. Bagaimana tanggapan orang mengenai aku karena berboncengan dengan laki-laki lain di tengah malam? Apa yang akan orang-orang katakan? Sebaiknya aku di rumah saja, Mbak. Besok masih ada hari, ucapku ragu. Yakin? Tanya Mbak Nia. Yakin, Mbak, jawabku setelah berbagai pertimbangan. Sudah mantap? Tanya Mbak Nia lagi. Sudah, jawabku. Pagi hari yang kurindukan dengan suasana rumah ramai akibat keributan anak-anak, ada satu nyawa yang kurang. Nyawa yang melengkapi ragaku setelah 9 tahun bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Seperti biasa, Arif dan Bondan berangkat sekolah. Irawan dan Arjuna sudah aku mandikan. Dan yang terakhir peluk cium dari Mas Yudis ketika hendak berangkat kerja. Namun, aktivitas yang terakhir hanyalah bayangan. Wajah Mas Yudis yang tampan hilang, menguap seperti embun yang terkena terik matahari. Mas Yudis semalam tidak pulang lagi ke rumah. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah benar apa yang dia katakan tadi malam jika hubungannya dengan Santi hanya sebatas barang yang digadaikan? Aku menghembuskan napas panjang, menghapus air mata yang lolos begitu saja, berpikir keras bagaimana cara untuk mengatasi kemelut dalam rumah tanggaku ini. Bersambung.